Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya, Susi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like video ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisah horor kali ini? Langsung saja kita mulai ceritanya. Teror waktu maghrib di desa Jatiajar. Di desa kecil bernama Jatiajar, petang selalu menyimpan ketakutan yang mencekam. Cerita dimulai dengan 3 anak, Karta, Wati, dan Derajat, yang asyik bermain di lapangan. Matahari mulai tenggelam, dan Wati mengajak teman-temannya pulang. "Ayo pulang, sudah maghrib," kata Wati dengan nada cemas. Namun, Karta dan Derajat menolak. "Ah, sebentar lagi, masih nanggung," sahut Derajat. Wati pun pulang lebih dulu. Tanpa sadar, sebuah tongkat kayu yang mereka gunakan dalam permainan terlempar ke dalam hutan. Karta yang merasa tanggung memutuskan untuk mengambilnya. Di dalam hutan yang gelap, ia menemukan tongkat itu terjatuh dekat sebuah batu besar. Saat hendak mengambilnya, tongkat itu masuk ke dalam sebuah lubang. Dengan hati-hati, Karta memasukkan tangannya. Namun tiba-tiba, sesuatu mencengkeramnya dengan kuat. Ia menjerit kesakitan saat salah satu jarinya putus. Di tempat lain, Wati yang berjalan sendirian merasakan sesuatu menarik kakinya. Ia terjatuh, lalu terseret jauh ke dalam gelapnya hutan. Keesokan harinya, warga desa gempar. Karta ditemukan dalam keadaan selamat meski kehilangan jarinya. Derajat tewas dengan tubuh mengenaskan, dan Wati menghilang tanpa jejak. Sejak kejadian itu, desa Jatiajar berubah. Warga semakin takut untuk keluar rumah saat maghrib tiba. Anak-anak dilarang bermain di luar. Mitos tentang setan waktu maghrib pun semakin kuat. 30 tahun kemudian, 2 anak SLTP, Saman dan Adi, sedang terburu-buru menuju sekolah. Di tengah jalan, mereka tak sengaja menabrak seorang pria tua yang dikenal sebagai orang gila desa itu. "Pit, Pit, oh, Gedang," seru Adi. Orang itu adalah Karta yang kini tumbuh dewasa tapi kehilangan kewarasannya sejak insiden 30 tahun lalu. Setibanya di sekolah, mereka dihukum oleh Bu Oro, guru disiplin mereka, karena terlambat. Sementara itu, teman mereka, Ayu, selalu menjadi murid teladan. Ketika pulang sekolah, Ayu mengantarkan makanan ke rumah pamannya yang tinggal di tengah hutan. Pamannya adalah Karta. "Kamu harus pulang sebelum maghrib," pesan Karta dengan suara bergetar. Di masjid, Pak Ustadz menjelaskan kepada anak-anak bahwa Nabi menganjurkan untuk tidak keluar rumah saat maghrib. Di waktu ini, setan-setan berkeliaran, ucapnya. Namun, Saman tidak pergi mengaji. Ia harus merawat ibunya yang sakit stroke. Saat itu, kakaknya, Samiun, pulang dengan wajah penuh amarah karena Saman lupa mengantarkan madu ke warung. "Besok kalau kamu lupa lagi, aku tak segan-segan menghajarmu," ancam Samiun. Esoknya, Saman kembali terlambat. Kali ini, Bu Oro memberikan hukuman membersihkan toilet sebelum mereka boleh pulang. Akibatnya, madu itu tak terkirim lagi. Takut dimarahi Samiun, Saman malah pergi menonton pertunjukan wayang ke desa sebelah. Saat maghrib tiba, Bu Oro pulang ke rumahnya. Ia merasa ada yang aneh. Pintu rumahnya terbuka sendiri. Saat menuju WC, suara ketukan terdengar. Ketika ia berbalik, sosok mengerikan muncul di hadapannya. Bu Oro menjerit sebelum akhirnya
Ia ditemukan tewas mengenaskan dengan bau busuk menyengat. Mendengar kabar kematian gurunya, Saman dan Adi merasa bersalah. Mereka teringat ucapan mereka kemarin, berharap Bu Oro mati. Jangan-jangan ini gara-gara kita, bisik Adi ketakutan. Sejak kematian Bu Oro, kejadian aneh semakin sering terjadi. Saman mulai diteror oleh hantu Bu Oro. Ia melihat bayangan di cermin, mendengar bisikan di telinganya, hingga merasa ada yang mengikuti di setiap langkahnya. Ketika ia mencuci muka di WC, dari dalam kendi muncul sosok mengerikan. Makhluk itu masuk ke dalam tubuhnya. Saman kerasukan. Di malam yang sama, Samiun pulang ke rumah dalam keadaan marah. Ia menghajar Saman tanpa ampun. Namun, kali ini Saman tak diam saja. Dengan tatapan kosong, ia menikam Samiun berulang kali hingga kakaknya tewas. Saman yang kerasukan berkeliaran di desa. Ia masuk ke rumah Pak Lurah dan menyembelih ayam di pekarangannya. Keesokan harinya, warga menemukan mayat Samiun dalam kondisi membusuk. Pak Lurah dan para warga pun mencari Saman. Mereka menemukannya di tepi sungai dalam kondisi linglung. Saman dikurung di gudang milik Pak Lurah. Namun, teror tidak berhenti di sana. Saat malam tiba, suara-suara aneh menggema dari dalam gudang. Ketika pagi menjelang, Saman ditemukan tewas, gantung diri. Ayu merasa bahwa semua kejadian ini bukan kebetulan. Ia teringat pesan Karta dan menduga ada yang lebih besar di balik semua ini. Lalu, sebuah kebenaran terungkap. Teror ini berkaitan dengan Bu Ningsih, guru baru di desa. Sejak kedatangannya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Karta, yang selalu dianggap gila, ternyata sudah lama mencurigai Bu Ningsih. Ia meminta Ayu untuk memberikan jimat kepadanya. Jika Bu Ningsih bereaksi, maka ia pasti dalang dari semua ini. Namun, jimat itu tak mempan. Kini, setan waktu maghrib sudah terlalu kuat. Ayu pergi ke gudang Pak Lurah untuk menemui Karta. Ia menemukan bahwa setan itu bersarang di sebuah batu di dalam hutan batu tempat insiden 30 tahun lalu terjadi. Karta harus membakarnya agar teror berakhir. Saat Ayu mencari Adi, ia menemukannya di sungai. Adi hendak menggapai tangan sosok mengerikan di air. Sementara itu, Karta pergi ke hutan untuk membakar batu tersebut. Namun, sebelum sempat melakukannya, pocong derajat muncul. "Ayo main lagi, Kak," bisik suara dari masa lalu. Dengan sekuat tenaga, Karta membakar batu itu sambil mengumandangkan azan. Suara itu menggema di seluruh desa. Setan waktu maghrib menjerit dan lenyap dalam kobaran api. Adi pun berhasil diselamatkan.